Insting politik Pak Jokowi mengeluarkan peringatan bahaya. Sedang ada gerakan-gerakan senyap untuk menyerang Pak Jokowi. Ini serangan politik. Ternyata meskipun tidak lagi menjabat jadi presiden dan sekarang menjadi warga biasa saja, Pak Jokowi masih terlalu mengancam dan ditakuti bagi lawan politiknya. Serangan-serangan receh, paling banter cuman fitnah begitu ya. Tahu kalau Mas Gibran ditugaskan Pak Prabowo ke Papua, buru-buru muncul fitnah. Pak Jokowi disebut mendorong Papua pisah dari Indonesia. Serangan apa lagi ini? Informasi saya dapat dari salah satu tokoh adat Papua Barat itu, yang menyatakan, dan saya ada rekaman, menyatakan bahwa Agustus 2014 sebelum pemilihan presiden, Jokowi pernah ke Brisbane dan menemui Profesor Damin Kingsbury. Saya hafal banget dengan Damin Kingsbury. Dia adalah pakar disintegrasi. Dia adalah international advisor-nya Fretilin Lim pada saat jajak pendapat. Apa yang diserahkan, apa yang dibawa, apa misi Jokowi ke sana, yaitu membawa dokumen referendum Papua Barat. Ini bahaya, ini indikasinya kepada pengkhianatan. Itu firm? Iya, ada dokumen suaranya. Tapi firm bahwa dokumen itu dibawa oleh Jokowi ke siapa? Darwin ya? Damin Kingsbury. Damin Kingsbury. Kenapa harus ke Damin Kingsbury? Ya ini pasti ada kaitannya. Karena Damin Kingsbury ini adalah pakar disintegrasi dan international advisor untuk gerakan separatis di Indonesia semuanya. Dibawa ke sana untuk kemudian minta agar Damin meneliti, menelaah sehingga kemudian bisa dicari solusinya. Enggak. Kalau Damin Kingsbury, ya, dia adalah pakar disintegrasi dan dia menginginkan bahwa setiap terjadi sengketa antara gerakan separatis dengan pemerintah pusat, terjadi pemisahan, harus pisah. Nah, dan Fretilin pun begitu pada saat jajak pendapat international advisor itu, GAM pun begitu. Nah, ini kan satu kondisi yang sangat tidak. Karena apa? Setelah itu aksi gerakan OPM, aksi bersenjata terus meningkat. Setelah 2014 itu? Iya, terus meningkat ya kan. Sementara Jokowi untuk menutupi semua itu, dia coba untuk dengan pendekatan pembangunan. Padahal ya kan, pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi termasuk food estate yang di sana itu semacam kayak bom waktu. Karena apa? Ya kan? Itu tanah adat, tanah ulayat yang dipakai. Pak Jokowi tahun segitu emang masih terlibat gitu kan, masih jadi gubernur Jakarta. Jadi presiden baru di 2014. Powernya itu belum power presiden. Ya nggak sih? Kok sudah dituduh saja ikut terlibat dalam segala gerakan separatisme, khususnya Papua ya. Organisasi Papua Merdeka, ini datanya dari mana? Kok punya aja tuduhan-tuduhan baru ke Pak Jokowi? Dan bahkan menyebutkan bahwa pembangunan yang Pak Jokowi lakukan di Papua adalah menutupi jejak-jejak kotornya. Tapi narasi ini sebenarnya tidak baru ya. Dulu tuh pernah dituduhkan juga oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ketika mereka kalah di Pilpres 2024. Jadi mengapa PDI Perjuangan begitu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua. Sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Kalah memang sakit ya. Dan emang paling gampang adalah ketika kalah nyalahin yang menang. Curang. Itu paling gampang. Saudara sampai muncul tadi saya sebut kapal namanya JKW Mahakam, kapal yang namanya Dewi Iriana. Ini saya pakai analogi saja. Kalau kita di jalan, truk itu, Kang, truk itu ditempel stiker. Stiker itu dari ormas tertentu itu. Yang ditempel stiker itu berarti sudah ada perlindungan dari ormas tertentu. Dan truk itu sudah pasti bayar namanya japren ke ormas tadi. Jatah preman.
Dan harus diselidiki apakah Jokowi mendapat japrem dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan juga di berbagai wilayah lainnya. Kenapa? Nggak mungkin dong kapal-kapal itu mengutip sebuah nama tertentu, apalagi identik dengan kepala negara dan ibu negara secara serampangan gitu, dan gratisan. Iya, gratisan gitu. Itu kan ada tujuan. Dan orang kalau sudah ada, katakanlah bagi orang tertentu kan presiden dianggap simbol negara. Si kapal ini sejak kapan sih ada? Si kapal JKW. Nah, kalau saya lihat di penelusuran itu sudah hilir mudik lama mengangkut, bahkan tonasenya banyak sekali begitu. Artinya bukan hanya kali ini saja. Pada saat yang bersangkutan masih menjadi. Oh iya. Bukan sejak zaman SBY itu enggak. Kalau begitu etis tidak? Misalnya gini, seorang presiden namanya ditempel di belakang bak truk. Seperti tadi dicontohkan. Itu etis tidak? Pertanyaan itu kok kayaknya kurang tepat di zaman Jokowi kita bertanya soal etika. Oke. Berapa banyak hukum pun dilanggar, apalagi cuma etika. Padahal beberapa saat kemudian dari perusahaan pemilik kedua kapal itu klarifikasi. Nama kapal tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi dan Bu Iriana. Mingkem sekarang setelah itu. Sok tahu seakan-akan membongkar sesuatu gitu ya, menunjukkan kebobrokan Pak Jokowi. Enggak, itu karangan dan dongeng khayalan dari para pembenci Pak Jokowi. Udah itu aja, tidak lebih tidak kurang. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru. Tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya. Bertanya, karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar. Pasti kebohongan banyak di situ. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Gimana? Kita lebih percaya sama para politisi, para penyerang Pak Jokowi, atau kita lebih percaya dari pengakuan orang Papua langsung? Kalau saya sih lebih percaya dengan yang diceritakan oleh Ibu barusan. Bagaimana orang Papua merasa diperhatikan. Sudah 7 kali punya presiden, baru di presiden ke-7 Papua merasa ini kami punya presiden, begitu. Kita baca komentar dulu. Ada Waluyo Suwito. Mama ini orang Papua yang sehat dan berpikir waras. Ada juga komentar Lista Andriani. Karena di zaman Pak Jokowi Papua dibangun. Benar, pembangunan di Papua ini benar-benar masif. Bahkan Pak Jokowi punya slogan
atau moto pembangunan Indonesia harus dimulai dari arah matahari terbit, alias dibangun dulu dari arah timur, Papua. Queen Air, baru kali ini rakyat Papua bicara soal presiden dan betapa bangganya Papua memiliki Bapak Jokowi tercinta. Bahkan ada juga yang ikut mendoakan sehat selalu Bapak Jokowi. Silahkan bermain politik, silahkan bernarasi sekotor mungkin ketika memframing Pak Jokowi. Tapi ketika yang bicara itu adalah orang Papua langsung, tidak pernah tersebut kalimat-kalimat jelek tentang Pak Jokowi. Begitu dihormati beliau di sana. Demo tolak RUU TNI di Surabaya memperjelas semuanya nih. 8 tuntutan aksi massa di Surabaya. Nih 8 poin tuntutan demo tolak undang-undang TNI di Surabaya. Poin 1 sampai 8 dibaca semua. Terus poin nomor 5, kalian bacanya harus dengan seksama biar jelas. Tarik militer dari semua tanah Papua. Udah jelas dong, nggak mungkin nggak. Kalau nggak jelas ya udah nggak tertolong. Ya, ternyata buzzer itu bukan cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata pun banyak. Kemarin sempat heboh tentang demo anti RUU TNI. Kemudian ada sebuah demo di Surabaya, kalau tidak salah satu poinnya adalah menarik seluruh anggota TNI atau Angkatan Bersenjata Indonesia dari tanah Papua. Ini mencurigakan. Ketika Papua belum begitu settle dan juga aman, dibutuhkan banyak sekali pengamanan di sana karena ada gerakan-gerakan separatisme yang harus diredam. Kenapa mahasiswa justru mengusulkan untuk menarik TNI dari tanah Papua? Berarti kalian pengen Papua diserahkan kepada separatis-separatis itu? Nah sekarang nyalain Pak Jokowi. Jadi siapa sebenarnya yang pro separatis? Demo mahasiswa kemarin, ya, sampai akhirnya ada kasus Marcella Santoso, Ratu Buzzer ketangkep ngaku kalau demo-demo kemudian isu-isu yang berkembang di sosial media bikinan dari dia, pesanan. Ada orang yang ngebayar untuk dibikinkan isu semacam itu termasuk RUU TNI. Ketahuan kalian sekarang. Pertanyaannya tetap, kenapa nyalain Pak Jokowi? Siapa sebenarnya yang pro dengan separatis dan ingin Indonesia ini bubar? Saya lihat-lihat bukan Pak Jokowi. Kita baca komentar lagi deh. Ada Mas Jawa. Mahasewa kalau gitu suruh aja KKN di Papua, di Yahukimo. Biar langsung berhadapan-hadapan sama OPM ya. Kalau emang nggak mau TNI ke sana ya udah mahasiswa aja yang ke sana gitu. Amir SQ, apa betul ini tuntutan mahasiswa? Masa calon intelektual kok tanda tanyanya 4? Bukan cuma double. Itu berapa berarti? Ervina, nomor 5 alias tuntutan mahasiswa untuk menarik TNI dari tanah Papua itu tuntutan pesanan. Saya lebih percaya kalau orang yang menyuarakan TNI harus ditarik dari Papua, ini justru orang-orang yang pengen Papua bergejolak. Pengamanan di sana longgar, TNI ditarik, kemudian dibikin geger lagi, separatis memisahkan diri dari Indonesia. Saya lebih percaya itu. Ya kan? Terlalu kelihatan trik-triknya. Tapi kalau tuduhan Pak Jokowi pengen Papua pecah dan pisah dari Indonesia, kok nggak masuk akal ya? Ya tadi, mak-mak dari Papua tadi sudah ngaku kalau misalkan pembangunan di Papua itu sangat masif di era Pak Jokowi memimpin. Masa iya yang sudah semasif itu pembangunannya itu cuman gara-gara pengen untuk dipisahkan dari Indonesia, kan gak masuk akal. Seorang yang diduga anggota TNI menantang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI melakukan kuliah kerja nyata KKN di daerah konflik di Papua. Jika tantangan itu diterima, prajurit itu bersedia menyerahkan gajinya seumur hidup kepada mahasiswa tersebut. Tantangan anggota TNI itu kemudian menjadi viral, bahkan menjadi trending topik di platform Twitter. Sebelumnya, melalui Instagram resmi @bemui_official, BEM UI mengkritik pelanggaran HAM.
Postingan itu diberi judul TNI Aniaya Sipil, Hentikan Pelanggaran HAM di Papua yang diunggah pada Selasa 26 Maret 2024. Dalam postingan itu, BEM UI merujuk video yang beredar beberapa waktu lalu saat TNI diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Mereka juga menunjukkan fakta-fakta kekerasan di Papua dan menyebut sumber referensinya. Di Papua itu lawan TNI itu kelompok separatis, kelompok kriminal atau organisasi kriminal bersenjata, pakai senjata. Ini jadi jangan disalahkan juga kalau misalkan TNI-nya mencoba untuk melindungi diri dan juga warga yang tidak bersalah dengan senjata pula. Jangan disalahpahami. Masa perang TNI ke sana ke Papua lawan OPM cuman di bawah pentungan? Sulit. Terus difitnah seakan-akan TNI melakukan penganiayaan. Bentaran dulu nih. Lawannya kan OKB nih. Bawa bedil. Ya, jelas nih bawanya bedil nih. Iya harus sepadan gitu. Kalau nggak gitu gimana bisa menang? Kita baca komentar lagi. Ada Edsus, mahasiswa sulit. Sulit paham memang ya, otaknya nggak nyampe. Puji listrik, tolong BEM UI ditanggapi itu, ditantangin. BEM UI kalau misalkan mau nih gantiin posisinya TNI, ini abang-abang TNI yang tadi posting bersedia menyerahkan gajinya seumur hidup. Ya asal mahasiswa-mahasiswa yang banyakan bacot ini gantiin TNI di Papua. Mau? Monggo, silahkan. Pelampiasan nantangin, Papua bagian mana nih? Gua datang. Mantap, mantap, silahkan. M. Saiman, omong-omong aja mungkin. Lanjutkan TNI, kau harapan rakyat. Tugas TNI memang menjaga kedaulatan negeri ini dari separatisme, dari serangan-serangan negara lain. Tugas TNI. Kalau merasa ada yang lebih ahli mengerjakan itu semuanya, misalkan dari mahasiswa, yang sering-sering paling pegang pulpen, pegang laptop, terus ngerasa lebih tahu, silakan. Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi. Saya terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua. Tuh, dengerin ini keluh kesah warga Papua. Kalau Pak Jokowi masih saja diserang, dihina-hina sehina-hinanya seperti ini, direndahkan serendah-rendahnya seperti ini, warga Papua protes. Dengarkan ini. Kalau orang sini-sini tidak mau menghargai jasa Pak Jokowi, kami boyong Pak Jokowi ke Papua. Warga Papua butuh peran Pak Jokowi. Dengarkan, bagaimana di Papua Pak Jokowi dihargai. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Jasa itu jasa Pak Presiden Jokowi Widodo itu sudah selesai. Dipersoalkan dan lain-lain itu saat pencalonan wali kota di Solo atau calon gubernur DKI Jakarta atau presiden 2 periode itu baru dipersoalkan, tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah turun, masih dipersoalkan, disalahkan Jokowi terus sendiri. Rakyat Papua sedih. Presiden yang mereka bangga-banggakan, presiden yang perhatian ke rakyat Papua. Pemimpin yang gak pandang bulu, tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Semua warga negara Indonesia adalah warganya presiden. Jadi bukan cuma orang-orang di Jawa yang diistimewakan. Orang Papua merasa ketika Presiden Pak Jokowi, Presiden ke-7 memimpin, mereka merasa kami akhirnya punya presiden. Itu yang dirasakan rakyat Papua. Melihat Pak Jokowi yang sudah pernah tugas 20 Oktober 2024, bukannya dihormati, dihujat-hujat sampai Pak Jokowi harus mengucapkan saya direndahkan serendah-rendahnya. Di saat itulah hati rakyat Papua terenyuh. Kalau gak mau menghormati Pak Jokowi, kami boyong Pak Jokowi ke Papua. Kami butuh sosok seperti Pak Jokowi membangun Papua. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan lagi.
Percaya mana? Serangan ke Pak Jokowi yang menyebut Pak Jokowi mau memisahkan Papua dari Indonesia, atau sebaliknya? Kita mendengar bagaimana rakyat Papua berterima kasih kepada Pak Jokowi sudah dibangun sedemikian rupa dan beliau sangat dihormati. Pendapat kalian tulis di kolom komentar.